Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini judul renungan kita adalah kata maaf di tengah luka lama. Nah, sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, syukur Tuhan bila mana kami dapat terbangun di pagi hari ini dengan keadaan yang tidak perlu satu apapun Tuhan. Sebenarnya kami akan melakukan kegiatan, sebelum kami melakukan kegiatan kami yang lain, kami akan mengasih sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap orang yang ingin mendengarkan firman-Mu ini akan selalu terberkati. Haleluya, amin. Nah, jadi teman-teman yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dalam perjalanan hidup kita tidak jarang kita itu memiliki luka yang belum terobati gitu ya, luka batin yang dalam yang belum terobati. Nah, seringkali itu membuat kita sulit untuk mengampuni orang lain, bahkan sulit untuk memaafkan diri kita sendiri. Nah, seringkali juga kita tuh menjadi susah untuk mengampuni atau memaafkan orang yang sudah berbuat tidak enak kepada kita dan menyakiti hati kita gitu. Namun Tuhan tuh di sini memanggil kita buat kita berani buat bikin langkah, make a move gitu ya, buat kita tuh melepaskan dosa, dendam kita dan sakit hati kita tuh melalui tindakan memaafkan. Nah, mengampuni tuh memang bukan perkara mudah, karena jujur sekali nggak usah terlalu munafik ya. Jadi karena kita sebagai manusia ini juga pasti memiliki lah dendam dengan seseorang gitu, seseorang, atau mungkin ada luka lama yang belum terobati gitu ya, dan itu sangat susah sekali untuk mengampuni. Kita sangat susah sekali untuk mengampuni dan memaafkannya itu sangat susah gitu. Nah, jadi di firman Tuhan ini menegaskan kalau kita ini tuh harus memiliki sikap mengampuni, dan juga biar kita tuh bisa hidup dalam damai dan sukacita gitu. Kalau kita mengampuni seseorang dan melepaskan dendam-dendam kita, rasa sakit hati kita, dan mengikhlaskannya kepada Tuhan tuh juga kita bisa dapat damai juga, kita bisa dapat sukacita. Terus hati kita tuh bisa jadi tenang juga. Dan ada ayatnya yaitu di Kolose 3 Kolose pasal 3 ayat yang 13, yaitu sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seseorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Nah, ayat ini tuh mengajarkan kita bahwa pengampunan tuh harus kita lakukan, harus kita terapkan, tapi berlandaskan pada pengampunan Tuhan atas dosa kita gitu. Ketika kita menyadari betapa besarnya kasih pengampunan dari Tuhan kita, nah hati kita ini terdorong buat mengampuni sesama kita, walaupun terasa berat dan susah ya untuk dilakukan. Untuk sekedar omongan itu mungkin mudah, sekedar hanya berbicara itu mungkin mudah, tapi prakteknya yang berat dan susah. Nah, ada contoh tentang memaafkan datang dari Tuhan Yesus sendiri, guru kita. Saat ia digantung di kayu salib, terluka sangat dalam. Nah, ia tuh berdoa kepada Bapa di surga, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini diambil dari Lukas 23 pasal ayat yang ke-34. Di saat-saat yang paling menyakitkan pun Tuhan Yesus tuh memilih buat membalasnya tuh dengan kasih dan juga memaafkan mereka gitu yang sudah berbuat jahat sama Tuhan kita. Hal-hal itu mengajarkan kita buat pengampunan itu adalah tindakan kasih yang melampaui rasa sakit dan logika manusia. Mungkin memang nggak logika dan keluar dari logika gitu ya. Kita sakit hati, kita dendam, tapi kita harus maafin, kita harus berbuat kasih. Rasanya memang nggak adil kalau kita bandingkan dengan pemikiran manusiawi ya. Masa sih kejahatan kita balas dengan kebaikan? Kan nggak adil ya. Kejahatan ya sama kejahatan, kebaikan ya sama kebaikan gitu. Tapi kita balik lagi, di sini kita memiliki Tuhan ya, dan juga kita memiliki guru yang kita tuh harus ikuti gitu. Nah, memaafkan itu berarti kita melepaskan hak kita untuk membalas hal yang jahat dengan yang jahat, dengan hal yang baik, dengan hal yang penuh kasih. Dan kita tuh membuka hati pada penyembuhan, dan ini benar-benar terjadi karena pada saat kita melepaskan
kata maaf kita yang tulus dari hati ya, kata maafnya kita berbuat kasih, kita tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan, itu dapat membuat hati kita lebih tenang, kita lebih terasa lega dan tidak terus-menerus menjadi overthinking dan rasa sakit hati yang mendalam begitu. Walaupun memang prosesnya butuh waktu dan juga butuh pertolongan Roh Kudus. Gak bisa kita melakukan memaafkan tuh hanya dari diri kita sendiri gitu. Kita juga perlu bantuan dari Roh Kudus buat bantu kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Sebenarnya untuk memaafkan seseorang itu tidak mudah, tapi ketika kita berani mengambil langkah maju ke depan untuk mengambil langkah kita mengampuni, kita tidak hanya membebaskan orang lain dari kesalahan dan dosa, tetapi tetapi juga kita membebaskan diri kita dari belenggu luka lama yang menghambat pertumbuhan dan sukacita rohani kita gitu. Jadi selain dapat menghambat pertumbuhan rohani kita juga terus-terusan merasa sakit hati, terluka, kecewa yang terus-menerus berulang, dan itu sangat mengganggu sekali pastinya. Tetapi kita di sini mau belajar sama-sama buat kita mau membebaskan diri kita sendiri dari belenggu luka lama, dan juga mari kita renungkan apakah kita masih menyimpan luka lama yang menjadi penghalang bagi pengampunan kita, dan juga apa kita siap dan berani memaafkan sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian pada kita untuk memulai proses pengampunan itu agar hidup kita dalam damai sejahtera dan sukacita. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami ucap syukur buat segala kebaikan dan pengampunan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya kami juga dapat mengampuni sesama kami, sama seperti Engkau mengampuni kami ya Bapa. Sementara kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing, Engkau sertai kami, Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.